Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Kabair karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Beliau berkata, babun akbarul kabair, bab tentang dosa terbesar dari dosa-dosa besar. Kemudian beliau membawakan hadis fi sahihain dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim an Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia Abu Bakrah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, mau aku kabarkan kepada kalian tentang dosa terbesar dari dosa-dosa besar. Qulna bala, kami berkata tentu ya Rasulullah. Bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah, syirik kepada Allah, wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaki'an, tadinya beliau bertelekan atau bersandar, fajalasa, kemudian beliau duduk biasa. Faqala ala wa qauluz zur, ketahuilah yang selanjutnya adalah perkataan dusta. Ala wa syahadatuz zur, ketahuilah yaitu persaksian dusta. Famazala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat, Nabi mengulang-ulanginya sampai kami berkata seandainya beliau berhenti. Taib. Pembahasan yang akan kita bahas pertama mengenai judul bab. Perhatikan, Syekh Abdul Wahhab rahimahullah berkata babu akbaril kabair atau babun akbarul kabair, bab tentang dosa terbesar dari dosa-dosa besar. Ini dalil bahwasanya dosa besar juga bertingkat-tingkat, ya. Jadi dosa bertingkat menjadi dua, dosa besar dan dosa kecil. Kemudian masing-masing juga bertingkat-tingkat. Dosa besar bertingkat-tingkat, sebagaimana dosa kecil juga bertingkat-tingkat. Dalilnya ini, Rasulullah mengatakan akbarul kabair. Al-kabair artinya dosa-dosa besar. Kemudian Rasulullah mengatakan akbar, dosa terbesar dari dosa-dosa besar. Rasulullah sebutkan 3. Syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua, dan saksi palsu atau saksi dusta. Nah, dosa-dosa besar bisa bertingkat-tingkat dari beberapa tinjauan. Perhatikan, di sini saya sebutkan ada 6 tinjauan. Pertama, ditinjau dari besarnya. Ditinjau dari besarnya, tentunya syirik lebih besar daripada membunuh, dan membunuh lebih besar daripada berzina. Ini maksudnya lebih besar, ya. Tidak diragukan bahwasanya syirik atau kufur lebih besar daripada membunuh, dan membunuh lebih besar daripada berzina. Ya, membunuh lebih besar daripada berzina. Ini ditinjau dari dosanya. Dosa besar tidak sama. Membunuh lebih besar daripada riba misalnya, ya. Ini yang pertama. Sebagaimana dalam hadis ini jelas urutannya. Rasulullah mengatakan syirik, kemudian apa? Durhaka kepada orang tua, kemudian apa? Sumpah palsu atau persaksian dusta. Persaksian dusta, ya. Persaksian dusta. Tentu ini tidak satu tingkat, tapi di berlevel. Level tertinggi adalah syirik kepada Allah. Ini tinjauan yang pertama. Tinjauan yang kedua, ditinjau dari pelaku dosa besar tersebut. Ya. Dosanya sama, dalam satu dosa yang sama, ternyata tingkatan dosanya bertingkat-tingkat. Seperti kita bicara tentang zina, misalnya bicara tentang zina. Apakah pelaku zina dosanya semua sama? Jawabannya tidak. Tergantung pelakunya. Ya, tergantung kedekatan dengan objek, dengan korban. Misalnya, zina dengan mahram tidak sama dengan zina dengan istri tetangga. Tidak sama dengan zina dengan istri atau wanita yang jauh. Zina dengan mahram tentu lebih besar dosanya daripada zina dengan istri tetangga. Ya. Kenapa? Karena kedekatan seorang dengan mahramnya luar biasa. Oleh karenanya, di antara kebiasaan pernikahan orang-orang Majusi adalah menikah dengan mahram. Menikah dengan mahram. Seorang menikah dengan putrinya, seorang menikah dengan ibunya, ya. Sampai akhirnya ketika Persia dikuasai oleh kaum muslimin, Umar bin Khattab tidak membenarkan kebiasaan tradisi Majusi tersebut. Maka beliau pun memerintahkan orang untuk memisahkan semua mahram yang saling
menikah. Padahal itu tradisi mereka, bagi mereka halal. Ini perbuatan keji bagaimana seorang menikah dengan apa? Dengan mahramnya. Berzina dengan mahramnya. Ya. Maka ini dosanya lebih besar daripada berzina dengan istri tangga. Berzina dengan istri tangga, dosanya lebih besar daripada berzina dengan wanita jauh ya. Makanya dalam hadis disebutkan berzina dengan istri tangga dosanya lebih 10 kali kalau tidak salah daripada berzina dengan wanita yang lain yang jauh. Makanya ketika Nabi SAW ditanya tentang akbarul kabair, dosa apa yang paling besar? Kata Nabi SAW, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau mengambil tandingan bagi Allah padahal yang menciptakan engkau adalah Allah sendirian. Itu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW menyebutkan di antaranya wa antuzaniya halilata jarik. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Kenapa berzina dengan istri tetangga? Dosanya sangat besar karena tetangga punya hak. Hak untuk diperhatikan, hak untuk dibantu, terutama ketika tetangga sedang bersafar, tentunya istri dan anak-anaknya harusnya diperhatikan. Ini malah kesempatan ketika lakinya pergi, istrinya digauli ya, dengan rayuan-rayuan. Ini dosanya lebih parah daripada berzina dengan wanita yang jauh ya, wanita pezina misalnya. Maka ini contoh bahwasanya tingkatan dosa besar juga bertingkat-tingkat, berlevel-level, ditinjau dari pelakunya. Sama dengan mencuri dari tetangga lebih baik mencuri dari orang jauh daripada mencuri dari tetangga. Karena mencuri dari tetangga dosanya lebih besar. Jadi dalam satu dosa besar sendiri bisa berlevel-level ditinjau dari pelaku. Ya, saya katakan di sini kedekatan pelaku dengan objek korban. Kedekatan pelaku dengan objek korban ini juga menjadikan dosa berlevel-level. Taib, tinjauan yang ketiga. Ditinjau dari waktu melakukan dosa tersebut. Ya. Dosa besar, dosanya sama. Tapi ketika dilakukan di waktu-waktu mulia, seperti di bulan Ramadan misalnya, atau dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, atau dilakukan di bulan-bulan haram, ya, maka dosanya lebih besar daripada maksiat dosa besar yang dilakukan di luar bulan haram. Di luar bulan Ramadan, di luar 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menetapkan 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan ada 4 bulan haram. Kata Allah, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut, yaitu jangan bermaksiat. Ketika ada larangan khusus untuk bermaksiat di bulan-bulan haram, ya. Bulan haram apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Rajab. Maka Allah mengatakan fala tadzlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya berbuat maksiat, apalagi dosa besar di bulan-bulan haram tidak sama dengan hari-hari biasa. Maka saya katakan di sini, dosa dilakukan di waktu mulia, bulan Ramadan, bulan-bulan haram lebih besar daripada dilakukan di luar bulan-bulan tersebut. Paham? Taib. Berikutnya, dosa besar juga bisa berlevel-level, ditinjau dari tempat melakukan dosa tersebut. Ditinjau dari tempat melakukan dosa tersebut. Seperti dosa dilakukan di tanah haram, atau dosa dilakukan di masjid. Tentu lebih besar daripada di luar masjid. Seperti kisah yang ma'ruf, kisah Isaf dan Na'ilah. Isaf dan Na'ilah adalah dua pemuda, kalau tidak salah dari kabilah Jurhum, yang kemudian mereka memanfaatkan orang sedang lalai mereka masuk dalam Ka'bah, kemudian mereka berdua berzina. Dalam Ka'bah, bayangkan. Bukan cuma di Masjid Al-Ikhlas ini, di Ka'bah dan dalam Ka'bah. Mereka berzina, akhirnya Allah merubah mereka berdua menjadi patung. Menjadi patung, kemudian sebagai hukuman bagi mereka berdua. Ya, karena maksiat yang mereka lakukan sangat luar biasa, bagaimana berzina di dalam Ka'bah. Ya. Demikian juga bermaksiat, melakukan dosa besar di tanah haram, baik di Mekah maupun di Madinah. Nabi SAW berfirman, Nabi SAW bersabda tentang Madinah, kata Nabi SAW, Al-Madinatu
haramun ma baina airin wa thawrin. Sungguhnya kota Madinah itu adalah tanah haram terletak antara Jabal Air dan Jabal Thawr. Ini batasan antara utara dan selatan. Madinah itu tanah haramnya ada batasannya. Dari utara adalah Jabal Thawr, yaitu suatu gunung kecil di belakang Gunung Uhud. Dan dari selatan Jabal Air. Jabal Air itu di sekitar Dzulhulaifah, di sekitar Bir Ali. Adapun di bagian timur dan barat bainal harratain, harrah gharbiyah dan harrah syarqiyah, itu bagian kumpulan batu-batu cadas timur dan kumpulan batu cadas barat. Tapi dari sebelah utara selatan utara namanya Jabal Thawr, gunung kecil di balik Gunung Uhud. Di sebelah selatan dekat Bir Ali. Kata Nabi SAW, Al-Madinatu haramun, sungguhnya kota Madinah tanah haram antara Gunung Thawr dengan Gunung Air. Faman ahdatsa fiha hadatsan, barang siapa yang melakukan hadas di situ itu dosa besar. Ada yang mengatakan bid'ah. Au awa fiha muhditsan, atau melindungi orang yang melakukan kezaliman di kota Madinah. Dia tidak melakukan tapi dia melindungi. Fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Maka bagi dia laknat Allah dan malaikat dan seluruh manusia. La yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan. Allah tidak akan menerima amalan wajibnya dan Allah tidak akan menerima amalan sunnahnya. Ancaman berat bagi orang melakukan maksiat di tanah haram Madinah. Mengerikan ya. Tanah haram Madinah. Dan tanah haram sekarang dikasih batasan. Tidak sama bermaksiat di Jakarta, apalagi di Bekasi. Apalagi di Tegal misalnya atau di mana. Tidak ada, beda. Semuanya maksiat, semua dosa besar kalau melakukan dosa besar. Tapi beda dosa besar di kota Madinah. Lebih spesifik lagi tanah haram Mekah. Tanah haram Mekah lebih spesifik lagi. Allah mengatakan dalam surat Al-Hajj, "Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudhiquhu min adzabin alim." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berkehendak melakukan ilhad, yaitu dosa di tanah haram, maka kami akan buat dia merasakan adab yang pedih. Kami akan buat dia merasakan adab yang pedih. Ya. Jadi sampai begitu parahnya melakukan dosa di tanah haram, di Mekah khususnya, tanah haram ada batasannya. Ya. Maka sampai sebagian ulama berpendapat bahwasanya dosa kecil di tanah haram lebih berat daripada dosa besar di luar tanah haram. Ini pendapat dibantah oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala. Ya. Sebagian ulama mengatakan kelaziman dari man yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin, ya. Barang siapa yang melakukan ilhad yang ingin melakukan ilhad baru menginginkan saja melakukan ilhad di tanah haram, kami membuat dia merasakan adab yang pedih. Dan di antara bentuk ilhad maksudnya adalah maksiat. Karena orang yang melakukan dosa besar, dosa kecil pun dikatakan dia berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dikatakan fa'ilus saghirati fiha ma'ilun anil haq. Karena pelaku dosa besar di tanah haram juga disebut ma'il. Ma'il itu condong dari kebenaran, dan ilhad dalam bahasa Arab artinya condong. Makanya dibuat liang lahat, maksudnya dibuat apa? Belokan. Mayat kemudian diletakkan liang lahat. Sebenarnya memandang bahwasanya ayat ini mencakup dosa kecil. Siapa yang ingin melakukan dosa kecil di tanah haram, jangankan melakukan, baru berniat melakukan dosa kecil di tanah haram lebih berat daripada dosa besar di tanah selain tanah halal, itu di luar tanah haram. Misalnya dia di Bekasi, kemudian dia misalnya ingin maksiat di tanah haram, maksiat kecil aja, saya ingin lihat apa namanya, cewek-cewek cantik di sana misalnya. Asalnya dosa kecil, ya. Ingin lihat hal-hal yang haram misalnya di tanah haram, dia berniat saja sudah lebih besar daripada dosa besar. Ini pendapat sebagian ulama, namun dibantah oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari. Dia mengatakan yang dimaksud oleh ayat ini adalah ilhad adalah dosa besar. Jadi siapa yang melakukan dosa besar di tanah haram maka lebih berat daripada melakukan dosa besar di luar tanah haram. Kata beliau ini dalam Fathul Bari jilid 12 ayat halaman 211, ya. Di antaranya beliau
berkata ilhad. Ilhad sendiri perkataan Allah, "Wa man yurid fihi bi ilhadin." Siapa yang melakukan ilhad? Ilhad ini memberi kesan bahwasanya dosa besar. Tidak semua maksiat disebut dengan ilhad. Kemudian juga ada Allah menggunakan tanwin, ilhadin bidzulmin ya. Ilhadin dan tankir li ta'zim disebutkan dengan tanwin menunjukkan itu bukan dosa biasa tapi dosa yang berat. Kemudian juga Allah datangkan dengan jumlah ismiyah. Silakan dibaca di Fathul Bari. Bahkan kata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ya. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Ma min rajulin yahummu bi sayyi'atin fatuktabu alaihi." Ya. Illa anna rajulan law hamma bi adanin, ya. Tidak ada seorang kalau ingin melakukan maksiat kemudian dicatat dosa, enggak. Hukum asalnya orang kalau ingin melakukan maksiat tidak dicatat dosa. Ingin kemudian dia tinggalkan, ingin dia tinggalkan. Apakah kalau sekedar ingin maksiat dapat dosa? Jawabannya tidak. Kecuali seorang yang berkeinginan melakukan maksiat di tanah haram. Kata Ibnu Mas'ud, illa anna rajulan law hamma bi adani abyan an yaqtula rajulan bil baitil haram illa adzaqahu Allahu min adzabin alim. Kecuali seorang misalnya di negeri Yaman, di kota Adan jauh. Dari kota Adan sampai ke Mekah ratusan kilo. Dia di kota Adan, dia berniat untuk membunuh seorang di tanah haram. Dia belum bunuh, baru berniat padahal posisi fisiknya di Adan dia sudah terjerumus dalam dosa besar, baru berniat saja. Apalagi jika dia kemudian eksekusi membunuh orang tersebut, baru berniat dia sudah berdosa, padahal dia jauh ratusan kilo dari kota Mekah. Dan ini tempat spesial yang sangat disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanah Mekah. Tidak berlaku pada tempat-tempat yang lain. Tempat lain kalau kita baru berniat tidak dicatat sebagai dosa, kecuali orang yang ingin berniat melakukan dosa besar di tanah haram, dimanapun posisi dia, di Indonesia misalnya, di Bekasi misalnya, ingin melakukan maksiat, dosa besar, maka dia sudah diancam dengan adab yang pedih meskipun dia belum eksekusinya. Makanya ini peringatan bagi sebagian orang yang mungkin nekat melakukan maksiat di tanah haram. Ya. Seperti berniat untuk menjual kambing kepada tamu-tamu Allah padahal kambingnya enggak ada. Sudah bikin rencana dari sini, nanti jual kupon kepada jamaah haji, kita akan potong kambing mereka. Katanya kambingnya enggak ada, itu kasus berulang-ulang. Kasus berulang-ulang. Ketika dicek kambingnya tidak ada. Dia masuk, subhanallah, dia sudah berniat terkadang bergaya seperti seorang penuntut ilmu atau seorang kiai atau seorang ustadz, kemudian menemui misalnya ketua kloter, kemudian deal ya, ternyata kambingnya tidak cukup atau kurang. Saya pernah datang seorang, bilang, "Ustaz, kami kemarin menghadiri acara potong kambing, rame-rame. Kami lagi nonton, ternyata ada orang Irak datang, kalian ngapain?" Kita ngobrol, "Ini kambing kami." "Ini bukan kambing kalian, ini kambing kami," katanya. Jadi kambing yang sama, qadarullah datang penontonnya dalam waktu yang bersamaan. Ternyata kambing orang, kambing orang. Penipuan. Kemarin saya baru dengar lagi cerita kawan di Mekah, cerita ada suatu negara menipu jamaah haji, bikin haji kemudian bikin sertifikat. Dengan harga begitu murah, dia bikin sertifikat, ternyata tidak ada yang haji. Sampai untung miliar-miliar dalam waktu setahun. Subhanallah, ketika dia mulai protes, di blok sama orang sana. Jadi subhanallah, sebagian orang mungkin kita pikir, kok berani dia melakukan dosa besar di tanah haram. Pelaku dosa besar di luar tanah haram dengan tanah haram berbeda. Kita tahu dosa pasti memberi titik hitam dalam hati. Tapi kalau dosa tersebut dilakukan tanah haram, hitamnya cepat. Hitamnya cepat. Jadi hatinya semakin mati. Dia menipu jamaah haji, dia nekat, hatinya udah mati. Kenapa? Karena dia terbiasa bermaksiat di tanah haram. Makanya terkadang kita dapatkan Abu Jahal di tanah haram. Kenapa? Hati sudah mati. Sudah sering bermaksiat di tanah haram, cepat hitam hatinya ya. Intinya ini di antara tinjauan bahwasanya dosa besar bisa menjadi lebih besar ketika dilakukan di tanah haram. Tapi tinjauan yang kelima,
ditinjau dari kecilnya faktor sebab terjadinya dosa. Semakin kecil faktor terjadinya dosa, kemudian dilakukan, maka semakin besar di sisi Allah. Faktor dosanya kecil tapi dia tetap melakukan, maka dosanya semakin besar. Contoh, sombong dosa besar. Tetapi orang miskin yang sombong lebih besar dosanya daripada kaya yang sombong. Kenapa? Karena orang miskin faktor untuk sombong kecil. Apa yang mau dia sombongkan? Enggak punya apa-apa. Ini sudah enggak punya apa-apa, ternyata malah sombong. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. 3 golongan yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat dengan pandangan rahmat. Wala yukallimuhum, dan Allah tidak akan berbicara dengan mereka. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan mensucikan mereka, itu maafkan mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama malikun kadzdzab, yaitu raja yang dusta. Ini raja ditakuti oleh rakyatnya, ditakuti oleh pejabatnya, kemudian dusta. Buat apa dusta? Dia enggak usah dusta pun orang sudah takut sama dia. Dia perlu dusta itu kalau cari muka sama atasan, atau ada yang dia takuti, maka dia dusta. Ini dia enggak perlu cari muka sama orang, dan dia tidak perlu takut kepada orang, wong dia raja. Apa yang terjadilah keputusannya. Ternyata dalam kondisi demikian dia masih bohong, maka tidak sama dengan bohong-bohong yang lain. Yang kedua kata Nabi SAW, Usyaimitun zanin, orang tua yang berzina. Orang tua yang berzina. Udah umur 70, 80 masih berzina. Faktor untuk hasrat sedikit, beda dengan anak muda. Kalau anak muda berzina, sama dosa besar. Lebih besar lagi kalau yang berzina orang tua. Harusnya sudah ingat mati malah berzina. Harusnya sudah ingat mati berzina ya. Ini ngeri ya. Oleh karenanya ketika faktor untuk berzina kecil, dia tetap berzina, maka dosanya lebih besar. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ailun mustakbir, orang miskin tapi sombong ya. Kenapa faktor sombong tidak ada? Beda kalau dia punya jabatan tinggi, beda kalau dia punya harta yang banyak, beda kalau dia punya aset yang banyak, dia sombong. Begitulah kebanyakan orang. Kalau dia punya banyak harta sombong. Tapi orang ini enggak punya harta, dia malah apa? Sombong. Berarti faktor maksiat dia kecil, dia malah melakukan maksiat. Kenapa dianggap lebih besar? Karena seakan-akan dia tidak ada pengagungan terhadap Allah. Sudah enggak ada faktor maksiat, dia masih tetap aja maksiat. Menunjukkan ketika dia melakukannya tidak ada pengagungan terhadap Allah. Beda dengan yang faktor besar. Faktornya besar namanya manusia terjebak dengan syahwat. Dosa besar juga, tapi lebih besar kalau miskin yang sombong. Kalau tua yang berzina. Kalau raja yang bohong. Ya, ini diantara hal yang menjadikan dosa besar bertingkat-tingkat. Dosanya sama, tapi karena faktor yang menyebabkan dosa berbeda-beda, maka levelnya juga berbeda-beda. Tapi yang terakhir, yang keenam, ditinjau dari dampak atau banyaknya korban. Bisa jadi dosa yang sama, tapi ketika korbannya lebih banyak, maka dosanya lebih besar. Contoh ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang dusta. Dusta, ya, kalau sekali 2 kali dikatakan tidak sebagai dosa besar. Tapi kalau sering melakukan dusta, ini dosa besar. Tapi terkadang dusta satu, efeknya luar biasa, maka dosa besar. Dalam hadis ketika Nabi SAW melihat ada orang-orang yang disiksa di alam barzakh. Ada yang makan riba, ada yang berzina, ya. Di antaranya ada yang berbohong, ya. Rajul yakdzibu bikadzbah. Bikadzibah, yaitu seorang berusaha dengan satu dusta saja. Fatuhmalu anhu, kemudian dusta ini dinukil darinya hatta tablugul afaq, sampai tersebar ke penjuru dunia. Ini bayangkan. Jadi satu dusta tapi tersebar di seluruh penjuru dunia. Sehingga orang yang terkena dusta dia, efeknya banyak orang atau sedikit? Banyak orang. Ketika efek dari dusta tersebut banyak, maka dia langsung jadi dosa besar. Tidak sama yang tertipu cuma 10 orang dengan yang tertipu 1 juta orang. Tidak sama 1 juta orang tertipu dengan 100 juta orang misalnya. Ya. Kalau dahulu orang ingin berbohong supaya bohongnya bisa viral, mungkin susah. Dia butuh
sewa orang naik kuda untuk dia sewa 5 pembohong semuanya. Kemudian dia sebar satu ke utara, satu ke selatan, ngalor, ngidul, ngetan supaya berita dusta tersebut tersebar. Dulu susah, enggak gampang. Sekarang mudah. Kalau ingin nyebarin dusta gampang lewat media. Di medsos. Kalau zaman dulu di televisi, di koran, bikin aja berita dusta. Waliyadzubillah, ini efeknya tidak sedikit, dosanya sangat besar. Karena yang tertipu banyak orang. Tertipu banyak orang. Gara-gara secercah dunia. Ya. Saya sering sampaikan, saya pernah ngisi pengajian di salah satu stasiun televisi. Di para pekerjanya. Kemudian saya berbahas tentang bahwasanya orang yang puasa, kemudian dia berdusta, maka puasanya sah tapi pahalanya hilang. Tapi pahalanya hilang. Kemudian salah seorang pegawai berkata, Ustadz, kami di sini, direksi, dewan direksi menyuruh kami untuk bikin berita dusta, disebar di bulan Ramadan. Double-double ya. Yang pahalanya gugur mereka aja atau kita juga Ustadz? Dewan direksi aja atau kita juga? Saya bilang semuanya. Karena tolong-menolong dalam apa? Menyebarkan kemaksiatan. Mereka ketika menampilkan berita dusta di stasiun televisi yang nonton banyak atau tidak? Banyak. Apalagi di bulan Ramadan. Waliyadzubillah. Gara-gara secercah duit. Jadi ketika efeknya semakin besar, maka dosa tersebut semakin besar. Sama seperti misalnya mencuri. Misalnya mencuri satu orang. Seorang mencuri tetangganya, ya dosa besar mencuri. Tapi misalnya mencuri harta umat, ya alhamdulillah. Korupsi harta umat, nah ini repot nih. Duit umat ini repot. Apalagi korupsi, kemudian misalnya bikin jalan, dananya misalnya 100 miliar, kemudian dikorupsi tinggal 50 miliar. Akhirnya jalan tersebut yang harusnya 1 tahun kuat, baru 3 bulan sudah rusak. Akhirnya banyak bolongan. Setiap hari jalan itu dilewati oleh 1000 mobil misalnya. Setiap hari 1000 mobil terzolimi. Dalam satu mobil isinya 2, berarti 2000 orang. Tiap hari. Kali aja selama setahun. Dosanya banyak. Untung berapa sih? Untung taruhlah 20 triliun. Itu 20 miliar. Terus buat apa 20 miliar? Ya paling mau rumah makan, minum, selesai. Uang habis, dosa tetap tertulis. Kayak seorang waspada ya. Terutama kalau diberi jabatan, hati-hati. Karena terkadang maksiat atau kezaliman yang dia lakukan, efeknya banyak orang, kepada banyak orang. Efeknya kepada banyak orang. Maka dosanya semakin besar. Tapi ini beberapa tinjauan yang menunjukkan bahwa dosa besar tidak satu tingkat, tapi bertingkat-tingkat. Tapi kita kembali kepada hadis. Rasulullah SAW bersabda, maka aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar, dosa terbesar di antara dosa besar. Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Rasulullah berkata, syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah jelas ya. Kita tidak akan bahas panjang lebar, sudah dibahas dalam berbagai macam kajian. Yaitu syirik adalah menyamakan Allah atau menyamakan makhluk dengan Allah atau menyamakan Allah dengan makhluk pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah. Itu namanya syirik. Menyamakan Allah dengan makhluk atau menyamakan makhluk dengan Allah pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah. Contoh di antara perkara yang merupakan kekhususan Allah adalah hanya Allah yang berhak diibadahi. Ketika seorang beribadah kepada selain Allah, maka dia syirik. Contoh di antara hal yang merupakan kekhususan Allah, Allah adalah yang hanya tahu ilmu gaib. Yang tahu ilmu gaib cuma siapa? Allah. Ketika ada orang menyamakan makhluk, mengatakan dia juga tahu ilmu gaib, ya, maka ini juga syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang mengatur alam semesta cuma siapa? Allah. Kalau ada yang mengatakan ada makhluk yang bisa mengatur alam semesta, maka dia melakukan apa? Kesyirikan. Yang bisa bilang kun fayakun cuma siapa? Allah. Ini ada dalam kitab Jawahiril Ma'ani, dia mengatakan Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah, ya. Orang terlalu mengkultuskan beliau padahal beliau tidak demikian, tidak mengkultuskan diri sendiri. Mereka mengatakan Syekh Abdul Qadir Jailani kalau telah diberi kun fayakun oleh Allah. Kalau dia bilang kun maka fayakun. Nabi saja tidak diberi kun fayakun. Ini contoh, ini adalah kesyirikan. Sampai terakhir saya dengar ada salah seorang bercerita bahwasanya Allah kalau ingin menurunkan azab kepada suatu kaum, Allah kasih tahu seorang habib dulu ya.
Kalau Habibnya ACC baru Allah turun apa? Baru Allah turunkan apa? Azab. Yang benar aja. Kalau Habib tidak ACC, nggak jadi. Ya akhi, subhanallah. Ada yang mengatakan sebenarnya Habib Fulan mampu memadamkan neraka jahanam. Hanya saja nggak enak sama siapa gitu, subhanallah. Ini berlebihan ya, berlebihan. Ini bisa tahap kesyirikan. Tahap kesyirikan ya. Ya, karena yang mengatur ketika hari kiamat cuma siapa? Allah. Ketika hari kiamat Allah mengatakan Anal Malik, aina mulukul ard? Aku adalah raja, mana raja-raja dunia? Enggak ada yang berani berkutik. La tasma'u illa hamsa, tidak kau dengar pada hari kiamat kecuali hanya bisikan-bisikan. Perkataan para nabi ketika itu cuma 3, Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkanlah umat kami yang melewati sirat. Itu pun tidak semua dikabulkan. Nabi berdoa demikian. Nabi lewat sirat, Nabi berdoa. Allahumma sallim salim. Ya Allah selamatkan, selamatkan. Dan masih banyak umatnya yang terjatuh di neraka jahanam. Ini dia bisa matikan neraka jahanam. Tidak apa-apa, jatuh-jatuh aja. Nanti saya matikan, tenang aja. Dikira hari kiamat perkara yang sepele. Ini artinya pengkultusan yang bisa sampai pada tahap apa? Kesyirikan. Seperti perkataan sebagian mereka, sungguhnya di negeri ini, kota kita ada seorang wali. Kalian harus perhatikan, karena kota ini dijaga oleh wali ini. Syirik. Ya yang jaga siapa? Allah apa mayat? Dia untuk jaga dirinya nggak bisa. Datang penyakit dia nggak bisa jaga dirinya. Ketika dia mati, gimana mau jaga kota? Ya, gimana mau jaga diri tidak bisa. Yang diagung-agung ketika sakit tidak bisa sembuh. Buktinya dia pingin sembuh, dia ke rumah sakit. Ya enggak? Jangan bilang malaikat maut minta izin sama dia. Dia mau sembuh atau tidak? Mau sembuh. Makanya dia pergi ke rumah sakit untuk berobat. Tapi ternyata juga mati. Wong jaga dirinya tidak bisa, gimana mau jaga suatu kota? Kemudian bilang ini wali menjaga kota, kalian harus beginiin dia, harus. Akhirnya orang melakukan kesyirikan. Karena menganggap wali ini menjaga kota. Ini syirik semuanya. Ini masih banyak di saudara-saudara kita. Oleh karenanya hati-hati, dosa paling besar yaitu apa definisi syirik? Menyamakan Allah dengan makhluk atau makhluk dengan Allah pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan siapa? Allah. Kekhususan Allah banyak. Hanya Allah yang diibadahi, hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang memberi manfaat dan mudarat, hanya Allah yang tahu ilmu gaib, hanya Allah yang menghidupkan dan matikan. Ya. Maka siapa yang meyakini bahwasanya ada yang seperti itu, seperti Allah, maka dia telah terjerumus dalam kesyirikan. Tapi yang kedua, uququl walidain, dosa paling besar di antaranya karena berdurhaka kepada orang tua. Dosa yang paling besar karena orang yang paling utama kita tunaikan haknya adalah orang tua. Ya, pembahasannya panjang ya, tentunya jangan kita durhaka kepada orang tua. Dari durhaka tingkat tinggi maupun durhaka paling tingkat rendah. Di antara bentuk durhaka paling rendah Allah sebutkan dalam surat Al-Isra, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin. Jika keduanya telah mencapai masa jompo, salah satunya atau keduanya, maka janganlah berkata kepada salah satu atau keduanya. Wala tanharhuma, dan jangan membentak mereka. Allah larang. Dan orang tua ketika sudah mencapai masa jompo rentan untuk melakukan hal-hal yang menjengkelkan. Mulai pikun, mulai suka ngomel, perasa, suudzon, cemburuan, ya. Belum lagi fisiknya sakit-sakitan, mungkin minta dicebok, minta lupa, dan macam-macam. Kalau sudah jompo, sudah pikun, maka potensi dia untuk melakukan kesalahan sangat besar. Di saat itu Allah bilang, wala taqul lahumu uffin. Jangan bilang uff. Uff itu apa? Kalimat Kata para ulama, adna kalimatin litadajjur, yaitu kata terendah yang menunjukkan jengkel. Kata terendah yang menunjukkan apa? Jengkel. Kapan kita berkata kepada orang tua kita menunjuk kita jengkel, mama nih, ayah nih, abi itu sudah durhaka. Bahkan para ulama tidak membatasi pada perkataan saja, bahkan dari sikap. Misalnya melihat orang tua dengan pandangan sinis.
pandangan marah. Meskipun dia tidak berkata-kata. Ini termasuk apa? Durhaka. Durhaka. Makanya kalau misalnya orang tua kita ternyata salah, tersesat, taruhlah kafir, ngajak kita ke kafiran. Ngajak kita untuk melakukan kafiran, tetapi kita disuruh berkata-kata yang halus. Ya. Wa in jahadaka an tusyrika bima laysa laka fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kata Allah, jika keduanya mengajakmu untuk berbuat syirik, maksa. Bukan cuma rayu, maksa dibuat suruh syirik. Ya. Fala tuti'huma, maka jangan taat kepada keduanya. Tapi kata Allah, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulan mereka dengan baik. Tetap kata-kata yang halus. Kalau kita ketemu orang tua marah-marah kita, jangan kita angkat suara. Apalagi sampai memandang dengan mata sinis. Apalagi dengan teriak-teriak, ini sudah durhaka. Kalau dia salah, jelaskan yang baik. Bukan begitu ma, bukan begitu ayah, bukan begitu abi. Bukan saya, bukan begitu. Bukan begitu, Bi dengar saya dulu Bi. Tetap dengan suara yang rendah. Siapa orang yang paling utama untuk kita rendahkan diri kita adalah kedua orang tua. Ya. Wakhfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah. Kata Allah, rendahkanlah sayapmu. Orang sakit mau kita omelin, dia sakit. Anak kecil mau kita omelin dia enggak paham. Dia enggak paham. Masih kecil. Ketika kita sadar dia masih kecil, ya sudah kita sikapi dia sebagai anak kecil. Saya suatu hari umrah, ada salah satu jamaah, anaknya mungkin waktu itu agak terganggu emosional. Dia melakukan sesuatu, akhirnya ada seorang orang Arab situ marah-marah. Dianggap ini kurang ajar, dia marah-marah dibentak-bentak anak itu. Saya datangnya orang itu. Saya bilang, "Akhi, kenapa? Ini anak sakit." "Oh sakit." Sudah selesai, dia enggak jadi marah. Dia ngerti kenapa anak itu begitu, karena punya apa? Penyakit. Nah sama ibu kita, kalau orang tua kita, bapak kita udah pikun, udah boleh bicara macam-macam, sabar. Karena dia memang seperti itu, ya sabar. Kita anggap sedang melihat orang sakit, ya kita harusnya sabar. Ya. Maka di antara bentuk durhaka paling kecil adalah berkata kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, Rasulullah mengatakan, tadinya beliau berbaring sambil menyampaikan hal tersebut. Ini dalil kata ulama bahwasanya boleh menyampaikan ilmu dalam kondisi, termasuk kondisi bersandar. Boleh enggak kita menyampaikan bersandar? Boleh. Sambil makan, sambil boleh menyampaikan ilmu. Ya. Tentunya kalau majelis ada adabnya sendiri, terkadang dalam kondisi tertentu sambil santai bisa menyampaikan ilmu, boleh. Nabi saja pernah menyampaikan ilmu dalam kondisi bersandar. Sambil makan, sambil boleh menyampaikan ilmu. Ya. Tentunya kalau majelis ada adabnya sendiri, terkadang dalam kondisi tertentu sambil santai bisa menyampaikan ilmu, boleh. Nabi saja pernah menyampaikan ilmu dalam kondisi bersandar. Kemudian fajalah, saat tiba-tiba Nabi duduk seakan-akan serius. Bukan seakan-akan, tapi menunjukkan apa? Serius. Kemudian Rasulullah berkata, "Ala wa qauluz zur." Hati-hatilah, ketahuilah yang berikutnya adalah perkataan dusta. "Ala wa syahadatuz zur." Ketahuilah bahwasanya di antara dosa besar adalah, yang paling besar adalah saksi dusta. Fama zala yukarriruha. Nabi mengulang-ulanginya. Syahadatuz zur, qauluz zur, syahadatuz zur, qauluz zur. Saksi dusta, perkataan dusta, saksi dusta, perkataan dusta. Hatta kulna, sampai kata Abu Bakar, sampai kami berkata, laitahu sakat, seandainya Nabi berhenti diam. Karena Nabi seperti serius mengulang-ulanginya. Bukan berarti ketika Rasulullah duduk kemudian mengulang-ulangi menunjukkan sumpah palsu lebih besar daripada syirik dan durhaka, tidak. Tapi para ulama menjelaskan, syirik orang tahu tentang dosa besarnya. Durhaka juga tabiat manusia tahu, orang yang durhaka sama orang tua dosa besar. Tapi syahadatuz zur, saksi palsu, ini terkadang orang menggampangkan. Dalam persidangan, datangkan saksi palsu, ini dosa besar. Yang dibalik saksi palsu tersebut akan menzalimi dari dua orang, salah satu dari dua orang yang bersengketa. Terkadang seorang berniat untuk menolong seseorang, maka dia jadi saksi palsu. Ternyata dia tolong orang ini, dia zalimi yang lain. Ya. Maka tidak boleh seorang mengenal, bahkan memberi rekomendasi dalam persidangan, "Oh saya tahu Pak dia baik," padahal dia tidak kenal, tidak boleh. Apalagi bersaksi palsu untuk membelanya, dan itu menzalimi orang lain. Maka ini sering terjadi, karena sering terjadi di kalangan masyarakat, maka Nabi kemudian duduk dan serius dan mengulang-ulangi hal tersebut, bukan karena dia lebih besar daripada syirik dan durhaka kepada kedua orang tua. Taib. Kita lanjutkan. Kata Syekh Muhammad Wahab rahimahullahu taala, kapan azan?
2 menit lagi. Babu kabairil qalb. Bab tentang dosa-dosa besar kolbu atau hati ya. Dan ini diantara keistimewaan buku Al-Kabair karya Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu ta'ala. Jadi beliau membagi dosa besar menjadi 2. Dosa besar terkait dengan hati dan dosa besar terkait dengan anggota tubuh. Jawarih. Jawarih itu maksudnya anggota tubuh. Lisan, tangan. Azan ya? Jamnya siapa itu yang bunyi? Baik. Ini di antara keistimewaan kitab Al-Kabair karya Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala. Kalau kita perhatikan kitab-kitab dosa-dosa besar yang lainnya seperti karya Az-Zahabi, kemudian banyak ulama di antara juga karya Ibn Hajar Al-Haytami, maka mereka hanya menyampaikan dosa besar gitu. Begitu saja di syarat, sampaikan 1, 2, 3 seterusnya. Tidak ada aturan khusus. Kebanyakan mereka mungkin menyusun secara dianggap yang paling besar apa, kemudian yang lebih ringan. Tapi di antara keistimewaan Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah ta'ala, beliau mengkhususkan dosa-dosa besar terkait dengan apa? Hati. Dan ini banyak subhanallah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang tidak diperinci dalam buku-buku kabair yang lain. Buku-buku al-kabair yang lain. Gimana? Sudah dulu ya? Kita lanjut hari Ahad insyaallah. Tadi kita tunda karena ada yang buka puasa Syawal ya. Belum berakhir sudah mau last minute masih puasa Syawal. Alhamdulillah bisa puasa Syawal, nikmat ya. Karena terkadang puasa Syawal lebih berat daripada puasa Ramadan ya. Karena godaan puasa Syawal lebih berat ya. Kalau ada sebagian yang alhamdulillah bisa selesai ya. Baik, demikian saja. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.